Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menghubungkan router ke switch, terutama pada kondisi ataupun permasalahan di VLAN. Yaitu nanti VLAN yang berbeda network akan tetap bisa berkomunikasi ya. Jadi walaupun dia berbeda network akan tetap bisa tersambung. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan bantuan device yang bekerja di layer 3 yaitu router. Baik, di sini saya sudah menyiapkan sebuah topologi ya, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian pengen langsung mempraktekkan, silahkan untuk di pause dulu videonya. Jadi di pause dulu sambil kalian bikin topologi yang seperti ini. Tapi kalau misalkan masih mau nyimak dulu, silahkan bisa dilanjutkan aja. Baik, kalau sudah seperti ini topologinya ya, jadi sudah saya pisahkan. Dia nanti ada dua buah VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20, yang mana itu adalah beda network. Nah, sekarang kasusnya adalah bagaimana caranya agar si VLAN 10 itu nanti bisa connect ke VLAN 20 ya. Artinya nanti PC yang ada di VLAN 10 bisa connect ke PC yang ada di VLAN 20. Nah, caranya adalah dengan menggunakan bantuan router ya, karena router dia udah bekerja di layer 3 dan berdasarkan pengalamatan IP. Oke, kita mulai saja. Jadi yang pertama, kalau sudah seperti ini ya, dilihat dulu tandanya, ada tanda warna merah di situ di bagian router ke arah switch ya. Jadi itu artinya bahwa port yang ada di router itu belum hidup. Jadi langkah yang pertama kita harus menghidupkan port dari router tersebut. Oke, untuk menghidupkannya kita langsung aja masuk ke CLI dari routernya. Kemudian kita pilih enable, kemudian configure terminal, dan kita masuk ke interface-nya. Dalam hal ini interface-nya adalah fast ethernet 0/0. Langsung aja kita ketikkan no shutdown ya. Jadi untuk perintah menghidupkan port itu dengan menggunakan no shutdown. Bisa diperhatikan di situ untuk tandanya sudah mulai hijau ya. Kita percepat bisa biar nanti jadi hijau semua, artinya port yang terhubung itu sudah dalam keadaan hidup. Oke, berikutnya adalah kita langsung aja konfigurasi untuk VLAN-nya ya. Jadi di switch kita konfigurasi VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20, sama seperti pertemuan sebelumnya, maaf. Jadi untuk konfigurasi VLAN kita cukup untuk masuk ke switch, konfigur terminal, kemudian kita masukkan ID VLAN-nya berapa. Misalkan di sini VLAN ID-nya 10, kita kasih nama, untuk nama VLAN yang ID 10 itu guru. Kemudian VLAN 20 dengan nama karyawan misalnya. Nah, jadi dalam hal ini adalah PC 0 dan PC 2 itu berada di VLAN yang berbeda ya, tapi dia berada di switch yang sama. Kemudian kita beralih ke switch yang berikutnya. Untuk konfigurasinya sama, salah satu port nanti masuk ke VLAN 10, salah satu portnya lagi dia masuk ke VLAN 20. VLAN ID 20 namanya karyawan. Oke. Kalau sudah seperti itu, kemudian kita tentukan untuk portnya ya. Masing-masing port itu nanti dia masuk ke kelompok VLAN 10 dan VLAN 20. Jadi kita masuk ke switch yang pertama, kita tentukan untuk fast ethernet 0/2 nya dia nanti masuk ke VLAN 10. Untuk perintahnya masih sama, switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Untuk yang sebelahnya ya, yang F03 atau fast ethernet 03 itu nanti dia masuk ke VLAN 20. Oke, berikutnya untuk yang switch di bawahnya atau switch yang kedua,
kita akan menentukan bahwa nanti untuk yang fast Ethernet 0/2 nya akan masuk ke VLAN 10. Dan untuk yang port F03 nya nanti akan masuk ke VLAN 20. Oke, kalau sudah seperti ini untuk konfigurasi masing-masing port nanti dia akan ke VLAN berapa sudah selesai. Tinggal langkah berikutnya adalah atau sebelumnya mungkin kita akan coba terang dulu ya, terang untuk yang dari switch ke router dan switch ke bawahnya. Jadi kita masuk ke interface F0/1 dulu untuk nanti mengaktifkan mode terang antara switch ke router. Jadi port yang nyambung ke router dari switch pertama itu adalah fast Ethernet 01. Jadi kita masuk ke situ dan kita tuliskan switch port mode terang. Nah, nanti dia akan berubah status menjadi up. Kemudian kita juga tentukan untuk yang port dari switch pertama yang menuju ke switch kedua, yaitu port F0/4. Kita juga tentukan di situ modenya adalah mode terang. Oke, statusnya sudah berubah menjadi up, artinya dia sudah hidup mode terangnya. Kemudian jangan lupa juga untuk yang switch terakhir ya, yang F0/1 itu juga kita tentukan bahwa dia adalah mode terang untuk bisa ngeterang ke atasnya. Oke, sudah. Oke, di sini kita akan memfungsikan router sebagai gateway untuk VLAN 10 dan VLAN 20 ya. Agar router itu nanti bisa digunakan untuk gateway VLAN, maka kita konfigurasi sub interface. Nah, kurang lebih nanti untuk konfigurasi ataupun penulisannya seperti ini. Jadi interface F0/0.10 di mana 10-nya ini adalah ID dari VLAN 10 ya. Kemudian nanti juga kita akan tuliskan untuk interface F0/0.20 itu nanti untuk sebagai ID dari VLAN 20-nya. Oke, kita tuliskan interface F0/0.10 untuk perwakilan dari VLAN 10. Diperhatikan di situ untuk statusnya sudah up ya. Jadi untuk fast Ethernet 0/0.10 yang nanti akan jadi jalur untuk VLAN 10 sudah up statusnya. Kemudian kita tuliskan encapsulation.1q, kemudian 10 ya. 10 di sini adalah mewakili VLAN 10-nya. Kemudian kita tuliskan IP address-nya. Jadi IP address untuk gateway-nya ya. Jadi 10.10.10.1 dengan /24 atau 255.255.255.0. Jadi nanti IP itu yang akan digunakan sebagai gateway untuk PC yang berada di VLAN 10. Kemudian ulangi lagi untuk langkah berikutnya, yaitu F0/0.20 di sini untuk mewakili daerah VLAN 10 ya. Untuk langkahnya sama, encapsulation.1q 20, kemudian IP address-nya di sini kita tentukan 20.20.21 yang nanti dia akan sebagai IP gateway dari PC yang berada di VLAN 20. Kemudian bisa kita cek menggunakan show IP interface brief untuk mengetahui bahwa
sudah ada flash Ethernet pecahan ya dari 0/0 yaitu titik 10 dan titik 20 yang statusnya sudah up. Jadi nanti untuk VLAN-nya nanti sudah punya gateway masing-masing ya, jadi 10 dan 20. Kemudian berikutnya adalah kita tinggal setting IP untuk semua PC yang terhubung, baik itu yang di VLAN 10 ataupun yang di VLAN 20-nya. Oke, kalau sudah tinggal kita tes aja ya dengan melakukan ping. Jadi kita akan membuktikan bahwa nanti walaupun PC itu beda VLAN, dia akan tetap bisa nyambung ya, bisa ngeping antara PC yang berada di VLAN 10 dengan PC yang berada di VLAN 20. Oke, sekian untuk tutorial pada kesempatan hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.